Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan dengan seminar kita yang sesi kedua ini, seminar akan saya mulai dengan pantun. Natuna ke Sohor sampai ke luar negeri, lantaran pasir kuarsa dan minyak bumi. Luar biasanya seminar ini, narasumbernya Pak Sekjen Kemendagri. Kalau yang ini inti sebenarnya. Natuna memang berada di perbatasan, tak heran menjadi incaran Cina. Janganlah pendekatan keamanan selalu jadi andalan, pendekatan kesejahteraan harapan Natuna. Baik Bapak Ibu semua peserta seminar, untuk sekarang kita akan memasuki sesi kedua, dan sebelumnya kita sapa para peserta yang mengikuti seminar ini. Di samping yang ada di dalam ruangan ini, ada dari luar, ada dari Malaysia, kemudian ada dari Thailand yang tadi sudah menjadi pembicara pada sesi pertama tadi. Kemudian tadi Bapak yang dari Kepala Perbatasan Provinsi juga lewat Zoom menyaksikan acara kita ini. Kemudian ada dari perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kita menjadi pesertanya ini. Baik Bapak Ibu, tidak untuk berbanyak kata, dan kiranya tadi Pak Umar telah memberikan pengantar untuk seminar sesi kedua ini seperti yang telah beliau paparkan tadi, sehingga saya rasa saya tidak perlu lagi memberi pengantar yang panjang lebar, sehingga kita bisa menggunakan waktu ini dan Bapak Sekjen bisa mengartikulasikan semua pemikiran dan ide-ide beliau tentang pengembangan daerah perbatasan menurut perspektif yang ingin beliau paparkan. Dan saya kira Pak Sekjen tidak perlu diperkenalkan lagi Pak Sekjen, karena beliau sudah terkenal, kan? Sudah terkenal, dan untuk menjadi pembicara ini tentu sangat berkompeten, ya, sangat berkompeten, karena memang beliau berada di kementerian yang mengelolanya yang baik. Oleh karena itu, supaya nanti diskusi kita juga bisa panjang, ya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di mengikuti Zoom itu bisa ikut berdiskusi bersama-sama kita. Jadi untuk selanjutnya saya langsung saja persilakan kepada Bapak Sekjen untuk mengartikulasikan semua ide dan gagasan beliau berkaitan dengan pengembangan daerah perbatasan dalam konteks kemerdekaan, pembuktian bahwa kita tidak merdeka seperti apa? Silakan. Duduk aja ya. Jadi peserta yang ini. Duduk sebelah. Yang duduk sebelah itu deh. Kamu siapa? Saya tadi tanya polisi. Mas Samir Pak. Kan Mas Samir. Hah? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua SPAI bersama Ketua Yayasan Pak Sekda, Kabupaten Natuna, Boy, dan Pak Lubin, tokoh sentral perjuangan Polri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang berbahagia, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga
juga rekan-rekan para dosen, pengajar, keluarga besar STAI Natuna, mahasiswa, juga peserta seminar yang bergabung melalui virtual meeting. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini. Saya mohon maaf mungkin acara ini jadi diundur atau memang sudah selesai dengan acaranya. Ini baru saya tanggal 14 sudah acara di Bandung yang kita sudah tinggalkan. Ini pun negara datang juga nih. Besok sudah Oktober. Kemarin saya masih di Jogja, jadi saya baru pulang tengah malam dengan kereta api. Dan alhamdulillah teman sore dapat termasuk datang dan bagi pada ini. Bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, melihat tema ini janji kemerdekaan. Pada saat Indonesia bersidang sebelum merdeka, kita disebut nama BPUPKI. Itu waktu yang paling banyak digunakan dalam sidang-sidang BPUPKI tersebut adalah saat membahas dasar negara dan bentuk negara. Itu menghabiskan waktu yang paling panjang. Jadi kalau ada mahasiswa rajin membuka buku kisah pejuang Republik Indonesia saat-saat terakhir Jepang menjajah kita. Apa dasar negara kita? Itu memakan waktu yang sangat panjang kepadanya. Kemudian apa bentuk negara kita? Itu juga memakan waktu yang cukup panjang. Hanya dasar negara kita Pancasila. Bentuk negara kita adalah negara republik. Bayangkan pada saat Indonesia sebelum merdeka, wilayah Indonesia ini kan dipegang oleh raja-raja. Di sini Natuna di bawah Rio Lingga ya. Mungkin ada widananya atau apa lah. Nah, Pak Soekarno dan kawan-kawan berhasil meyakinkan seluruh raja-raja Nusantara bahwa sebaiknya negara kita republik kerajaan. Kita seperti itu. Tentunya dengan perdebatan argumentasi yang banyak sekali. Sejumlah raja-raja bertanya, bagaimana rakyat saya? Saya kan bertanggung jawab terhadap rakyat saya. Maka janji negara itu yang hari ini disebut oleh Pak Ketua saya janji kemerdekaan itu ada di pembukaan dan 45 alinea keempat. Jadi pendiri negara yang disebut dengan founding father itu berjanji, termasuk pada raja-raja yang masih sedang berkuasa, masih disebut raja saat Indonesia merdeka. Berjanji yang pertama akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada rakyat Indonesia. Yang kedua berjanji akan memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada satu lagi ikut melaksanakan ketertiban dunia, tapi itu urusan urusan yang terbuka. Nah, jadi 3 hal itu janjinya. Satu, melindungi. Saya mau sampaikan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia, melindungi segenap semuanya. Siapapun yang ada di muka bumi di Indonesia ini harus dilindungi. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, sama ada yang dalam penjara sekalipun, atau dia misalnya melakukan suatu kesalahan dan sedang diburu, tetap negara harus melindungi dia. Melindungi dalam konteks keselamatan. Nanti kalau dia salah tangkap dihukum masuk penjara. Kecuali negara menjatuhkan hukuman mati kepadanya, selesai perlindungannya. Nah, termasuk melindungi dari kemungkinan agresi negara asing, termasuk melindungi rakyat dari gigitan nyamuk. Sampai seperti itu. Ya, karena itu
itu bapak ibu yang pernah duduk di pemerintahan mungkin sebagai bupati, wakil bupati, ya. Adik-adik mahasiswa nanti pergi ke APB, ke dinas kesehatan, yang di APBD-nya itu ada tak anggaran untuk nyemprot nyamuk? Ya kan? Anggaran untuk nyemprot nyamuk itu, ngapain ada anggaran nyemprot nyamuk? Ini kan untuk melindungi rakyat. Nyamuk saja tak boleh menggigit rakyat. Ini Pak Boy ini, ketua Panggar, panitia anggaran di APBD. Mana ada anggota DPRD berani mencoret anggaran komik nyamuk? Gak berani, takut ya. Karena memang melindungi rakyat itu adalah kewajiban negara, termasuk melindungi rakyat dari gigitan nyamuk. Jadi nyamuk harus disemprot supaya rakyat jangan sampai kena demam berdarah, jangan sampai demam dengue dan lain sebagainya. Artinya nyamuk saja tak boleh menggigit rakyat, apalagi maling tak boleh, nyamuk juga boleh. Gitu kira-kira. Melindungi tidak menggigit rakyat. Jadi kata-kata perlindungan bukan hanya tugas tentara yang berkewajiban melindungi negara dari kemungkinan serangan negara lain, tapi juga sampai ke kita di dalam ini untuk melindungi rakyat, memberikan KTP kepada rakyat, memberikan paspor kepada rakyat, memberikan surat tanah kepada rakyat, memberikan surat lahir kepada rakyat adalah perlindungan negara kepada rakyatnya. Maka kalau kita punya paspor, kita kucing, siapa ini? Saya orang Indonesia, mana buktinya? Ini paspor saya. Oh ya, orang Indonesia, silakan. Gitu. Nggak ada paspor, tak. Negara melindungi rakyatnya di mana pun dia berada. Perlindungan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah janjinya. Nah sekarang kita jadi ukur nanti Pak. Diukur nanti itu berbasis data. Sebelumnya bagaimana, sekarang bagaimana. Saya tak tahu nih siapa yang berumur pegawai yang Pak ini di bawah saya. Di bawah saya kan 59. Saya bisa bandingkan bagaimana waktu saya jadi Camat Selatan tahun 93 dengan hari ini. Ya ada kemajuan. Kalau ada orang mengatakan belum ada kemajuan, itu namanya tak bersyukur. Sudah ada kemajuan. Soal kemajuan mau dicapai lagi, ayo harus. Sampai seberapa baru kemajuannya? Itu diukur. Bagaimana agar kemakmuran itu bisa semakin baik? Iya. Tapi kalau dikatakan belum ada kemajuan itu, ya tidak boleh gitu. Pasti sudah ada perbaikan-perbaikan. Ya dulu kan transportasinya bagaimana, kecepatan sampainya, kebutuhan pokok bagaimana, kemudahan rakyat sampai ke ibu kota Natuna ini bagaimana, kami yang dulu merasakannya, sebagai bapak warga merasakannya, kita merasakan sudah ada perubahan-perubahan. Kita akan ukur semana dan bagaimana kita mencapai perbaikannya ke 5 tahun ke depan lagi, 10 tahun ke depan sampai 2045. Silakan disusun untuk perbaikan provinsi kita ini. Nah karena itu Pak Presiden telah mengarahkan kita. Kalau kita lihat itu ada bahannya saya tinggalkan. Kita di pusat sekarang sudah menyusun transformasi ekonomi sampai ke 2045. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing, manufaktur dan jasa modern. Tadi Bapak tadi minyak apa tadi? Minyak dan pasir kuasa ya. Nah itu. Tadi kan patutnya minyak dan pasir kuasa. Maksudnya hanya tergantung pada itu. Karena apa? Karena rakyat tak bisa ngolah minyak. Rakyat pun nak ngolah pasir kuasa, nggak pandai kita buat kaca dari pasir kuasa itu. Senang buatnya. Karena kita tambang minyak, kita ngolah minyak tuh, kalau kita jual nggak bisa, itu harus dengan minimal BUMD. Gitu. Rakyat itu di dalamnya sebagai saham kerja bisa, tapi kalau rakyat yang ngolah minyak seperti ngolah santri payah, dan beda-beda. Pasir kuarsa misalnya kita ngolah pasir kuarsa jadi kaca yang ini, nah itu belum bisa kita. Bangun pabrik segala macam. Tapi kalau rakyat mengolah ikan bisa. Durian jadikan dodol, tidak bisa. Jadi maksudnya kita tuh jangan terlalu apa yang ada di depan mata, olah itu. Terus kita kembangkan wilayah ini jadi pariwisata, rakyat ikut berjualan, membuat homestay, bisa. Ya kira-kira seperti itu. Karena itu Pak Presiden mengatakan kalau kita terus tergantung pada sumber daya alam, ekonomi kita nanti rentan. Pada saat sumber daya alam kita berkurang, ekonomi kita bisa goyang. Gitu. Karena itu kita harus beralih. Jasa modern manufaktur, kira seperti itu. Ini arahan Pak Presiden. Karena itu Pak Presiden mengatakan
kita bangun hari ini, kawan-kawan, ya adik-adik ini yang mahasiswa ini, bersyukur loh adik-adik ini. Tadi dari Pengada, dari Pulau 3, dari Selatan tak ada. Ada mahasiswa saya dari Selatan. Coba jangan. Lalu dari Selatan, Subi, Hidai. Dulu bayangkan mana ada universitas di sini. Kalau mau kuliah semua merantau. Dulu Pak Tawari merantau ke Semarang, naik kapal bawa barang tuh. Semua orang merantau keluar. Karena kan yang mau merantau silakan. Yang kira-kira anak bungsu bapak tak kasih merantau ada sekolah stay. Kalau dulu yang tak dikasih merantau bapaknya nggak sekolah. Saya aja tamat SMP nak cari SMA merantau bukan baru naik kapal Lombok dan balik. Saya kira seperti itu. Sekarang kan sudah banyak perbaikan. Jadi yang pertama adalah pembangunan manusianya. Ini adik-adik yang sekarang sekolah ini. Dan pembangunan manusia hari ini adik-adik nggak bisa kalau hanya dibangun pinter, belajar, debat sana, debat sini, teori A, teori B. Kalau tak menguasai iptek, IT sekarang nih, nah kita bercakap seorang lah. Terus kita bingung, kenapa kok Atta menjadi orang kaya ya? Siapa tuh yang YouTuber tuh? Atta apa namanya? Orang Dumai. Atta Halilintar itu kok bisa begitu ya? Gitu. Terus artinya itu reality itu orang Batam. Iya, dari orang Batam kok suara hebat kali dia. Nanti kalau kita hanya belajar tak menguasai teknologi adik-adik, kita nanti akan ditinggalin oleh orang seperti reality itu. Ditinggali oleh orang-orang seperti Atta itu. Mengapa hari ini Jack Ma itu bisa menjadi orang hebat di Asia sekarang? Karena selain ilmunya banyak, dia menguasai teknologi IT, sehingga dia berjualan durian 1 juta butir 1 menit. 1 menit dia bisa menjual durian 1 juta butir di Thailand itu melalui penjualan online. Bisa. Kita dokter macam saya ini, tapi tak menguasai IT, bisa jual durian online? Gak bisa, saya aja belum bisa kok. Tapi saya dengan Ibu Ketua Yayasan kan kami dah termasuk 50 lebih. Jadi kalau kami pun jadi masa transisi ya siap juga. Tapi adik-adik yang muda-muda ini sanggup nanti hidup di dunia yang dah modern seperti itu. Kalau saya kan 59, tahun depan pensiun. Saya punya alasan, gua dah tua kok bilang gitu. Tapi yang muda-muda gimana nanti? Ya tidak bisa, selain belajar, kemampuan IT tidak bisa lagi, itu sudah merupakan seperti pakaian bagi Anda. Itu sudah kebutuhan. Jadi kalau Anda tak bisa memegang komputer, adik-adik semua, adik-adik akan tergilas oleh zaman yang sedang kalian hidup hari ini. Itu pesan Bapak. Karena itu Pak Presiden tegas-tegas mengatakan sumber daya manusia yang SDM-nya oke, unggul, sampai doktor, sampai profesor, tapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi, teknya itu. Gitu. Kalau tidak susah nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kenapa kita harus mulai meningkatkan sumber daya alam? Karena sumber daya alam akan habis sesuai dengan yang dibuat Tuhan tadi. Allah ini kan menciptakan zat-zat di muka bumi ini kan buku kekekalan massa ya, ada dari IPA itu ada buku kekekalan massa. Bahwa jumlah besi di muka bumi yang diciptakan Allah ini sekian juta ton, itu segitulah jumlahnya. Nah sekarang ini masih ada dalam bumi. Allah tidak akan menambah lagi itu besi itu, segitu aja. Karena kalau menambah tak di mana lagi? Bumi kan yang dibuat Allah segitu. Ada besi sekian persen, ada timah sekian persen, ada untuk hidup manusia sekian persen, air sekian persen. Itu berputar-putar di bumi ini. Air misalnya, di muka bumi itu airnya jumlahnya segitu. Kita ambil, kita minum, kita buang lagi, terus berdaur. Besi juga begitu. Minyak juga begitu, diambil, digunakan, didaur ulang, balik lagi. Besi diambil, diletakkan muka bumi, jadikan bahan bangunan. Maka dalamnya tidak ada besi lagi di dalamnya. Jadi tambang akan habis. Karena diambil, digunakan untuk kehidupan di muka buminya. Yang di dalamnya habis. Daur ulang nanti. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu jasa modern, maksud Bapak Presiden tadi, ya kan, manufaktur yang berkelanjutan. Itu yang disebut dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Nah kemudian bagaimana
kondisi kita hari ini, Natuna, ya kan? Nah, Natuna ini dipandang dari segi nasional, ini adalah daerah yang strategis, Natuna. Karena itu kita menyebutkan Natuna ini kawasan perbatasan laut Republik Indonesia. Karena itu kawan-kawan mungkin ingat kapal-kapal Cina, Thailand misalnya, nangkap ikan di laut sana. Saya ikut rapat waktu itu di Jakarta. Kawan-kawan Jakarta bertanya, sejak kapan nih kapal-kapal ini masuk? Saya bilang, ya udah masuk juga dia. Oke, bapak-bapak kan dari dulu kan udah masuk kapal dengan Pak. Dulu kalau kita berlayar 10 mil, jauh nampak macam kota, padahal kapal berkumpul kan? Tiga. Terus nanya, kok dulu nggak ketahuan, bukan ketahuan. Dulu kan Bakamla kita kan belum punya kapal besar untuk sampai ke laut. Kita punya zona ekonomi eksklusif itu 200 mil. Sementara nelayan kita waktu saya jadi zaman Serasan dulu itu nggak sampai 70 mil. Nggak sampai 70 mil. Terus kita suruh dia mengawal negara sampai keluar mil sekian. Dia bilang, Pak, mencari ikan baru 30 mil, ikan yang besar-besar, ngapain sampai ke tengah laut? Kan Bapak cari ikan kan nggak perlu sampai ke 200 mil kan? Baru 20 mil, 30 mil dah jumpa ikan sebesar-besar paha. Udah penuh sampannya pulang. Sehingga di atas 150 mil ke atas kita nggak terasa laut kita sudah lama rupanya sejak dulu orang-orang itu nangkap ikan di situ. Gitu. Itu yang disebut dengan 9+9. Daerah tangkapan tradisional nenek moyang mereka itu kan sekarang sedikit ada isu antara kita misalnya dengan negara kita, tapi itu semuanya bisa diselesaikan secara diplomatik, insyaallah. Jadi ya Natuna ini aman lah Natuna ini. Nah, pemerintah ingin agar daerah-daerah seperti Natuna ini yang jelas-jelas berbatasan dengan negara-negara ini menjadi daerah strategis nasional untuk pembangunan. Nah, karena itu kalau kawan-kawan ada penafsiran itu untuk provinsi bisa seperti itu juga ya, tafsiran-tafsiran sih boleh saja. Tapi sekarang yang dia dimasukkan strategi pembangunan nasional tadi adalah dari sisi pembangunannya. Karena itu pemerintah membangun program-program secara menyeluruh. Misalnya hari ini kita lihat ada trayek tol laut, ya kan, dari Tanjung Priok sampai ke Pulau Subi, Pulau Laut, sampai trayeknya itu. Nah, itu upaya-upaya pemerintah untuk membantu kita yang jauh ini, kira seperti itu. Tapi ya tetap Natuna yang sekarang menjadi kabupaten, Pak Wan Rizwandi, Pak Boy, dia harus betul-betul memimpin daerah ini agar perkembangannya semakin baik. Nah, karena kita lihat misalnya kondisi Natuna hari ini, pendidikan misalnya, tuh Pak Boy koreksi. Pendidikan Natuna IPM dulu, IPM. Indeks pembangunan manusia Natuna ini ranking 3 atau 4 ya? Ranking 4 ya? Ranking 4 kan lumayan dah tuh. Kabupaten Natuna itu IPM-nya ranking 4 setelah Batam, Karimun, Tanjung Pinang. Jadi Anambas, Lingga itu masih di bawah Natuna gitu. Bintan di atas kita, berarti lumayan gitu. Nah, indeks pembangunan manusia ini dihitung dari mana? Ada 3 indikatornya, mahasiswa harus paham ini. Jadi kalau kita mau menguji pembangunan di sebuah daerah, pertama lihat aja pendidikannya, yang kedua lihat kesehatan, dan yang ketiga lihat pendapatan masyarakat. 3 itu aja ukuran Bank Dunia dalam mengukur apakah sebuah daerah itu masuk pembangunannya berhasil atau tidak. Nah, kemudian kalau dilihat daripada pendidikan pun cuma 2. Yang pertama, rata-rata lama sekolah berapa? Natuna berapa ini? 8 tahun lebih ya? Rata-rata lama sekolahnya. Berarti Natuna ini kalau dirata-ratakan dari mulai Pak Profesor kalau dari sini sampai dengan yang tak sekolah, itu rata-rata pendidikannya SMP. Itu Batam dan lebih tinggi dikit. Korea itu orang D3, Korea Selatan. Makanya ke Korea lebih maju dari kita, orang kita lebih banyak. Kalau kita dirata-ratakan baru SMP untuk Natuna, jadi memang masih membutuhkan sekolah-sekolah yang hebat lagi di sini. Jadi orang-orang yang mendirikan seperti STAI ini harus ada lagi orang yang mendirikan sekolah lain dan STAI. Di mana belajarnya? Belajar ke orang Padang aja di Sumatera Barat itu banyak sekolah
Sebelum Indonesia merdeka, Sumatera Barat dan kau daerah yang paling banyak sekolahnya. Makanya orang Sumbar sudah punya keluarga. Sekolah di mana keluar rumah di sekolah. Ya, itu hebatnya orang Sumatera Barat boleh ditiru. Jadi kita berterima kasih kepada keluarga-keluarga kita yang mendirikan sekolah-sekolah ini. Saya bayangkan ini kalau dulu misalnya tidak ada ide mendirikan STAI, ya, nggak ada orang sekolah kuliah di sini. Nah, itu berterima kasih, doakan itu. Dan yang lain harus ditiru. Bagaimana supaya sekolah-sekolah yang lain juga muncul. STAI berkembang menjadi institut, nanti kita dorong. Misalnya, dirikan beberapa fakultas. Ada lagi misalnya sekolah lain. Saya ketua Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Waktu Universitas Maritim Raja Alia itu mau didirikan, maka Politeknik Batam dengan sekolah politik yang kita pimpinan itu Stipol itu bergabung ke dalam Universitas Maritim Raja Ali Hadi. Fakultas Politeknik yang di Batam menjadi fakultas teknik, Stipol menjadi fakultas ilmu sosial politik. Saya ketua yayasannya, pada saat mau dinegerikan, kedua-duanya kami tetap berdirikan dia, tidak kami gabung. Maka pada saat Universitas Maritim Raja Ali Hadi dinegerikan, Menteri Pendidikannya Pak Nur waktu itu, saya tidak sampai menjadi waktu peresmiannya itu saya kepala bidang, saya ketua yayasan. Peresmiannya saya tidak. Nah itu fakultas teknik yang berasal dari politeknik kami keluarkan tetap menjadi politeknik kembali. Stipol kami keluarkan tetap menjadi Stipol kembali. Jadi kita punya 3. Akhirnya kita punya 3. Universitas Maritim Raja Ali Hadi Negeri, Institut Teknologi Politeknik Batam Negeri, dan Stipol. Pada saat berdirinya kita gabung, karena biar cepat besarnya kurang itu. Gitu. Jadi gak ada masalah siapa yang berminat bidang pendidikan, dirikan. Karena rata-rata ramah sekolah kita memang masih rendah. Saya tidak tahu buta huruf di sini apa masih ada. Kalau di kampung saya di Desa Sungai sudah tidak ada kemarin karena generasi ayah saya sudah meninggal dunia semua. Ayah saya termasuk orang yang hanya bisa menulis nama saja, baca koran nggak bisa. Gitu, bapak saya. Gitu. Nah, kesehatan, apa yang dilihat di kesehatan? Yang dilihat di kesehatan itu yang pertama rata-rata harapan usia hidup. Berapa rata-rata kita bertahan hidup di Natuna ini? Natuna ini sebenarnya potensi untuk rata-rata hidup pasti tinggi, cuma kita kebanyakan makan manis-manis, manis. Kemudian kita makan pula itu kepiting-kepiting gitu, telur penyu segala macam itu, maka darah tinggi kita kan? Darah tinggi. Gitu. Nah, sebenarnya potensi hidup sehat kita luar biasa. Alamnya tenang, rekreasi segala macam seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang kesehatan adalah dilihat dari angka kematian bayi saat dilahirkan dan angka kematian ibu saat melahirkan. Apabila anak-anak dilahirkan meninggal dunia, semakin buruklah pembangunan di sebuah wilayah itu. Apabila saat melahirkan seorang ibu meninggal dunia, makin buruklah kesehatan. Itu sudah indikator. Tapi kalau ibu-ibu lahir selamat, anak-anak dilahirkan normal semua, nah itu tandanya bahwa kesehatan sudah bagus. Yang lain masih bagus. Itu aja cuma dilihat. Itu aja kalau nanti adik-adik nih mau meneliti, udah bagus belum nih pembangunan, kau tengok aja, tak mak meninggal dan waktu melahirkan. Kalau ada yang banyak meninggal dan tak bagus kesehatannya. Berapa banyak bayi meninggal saat dilahirkan, pasti nggak bagus kalau makin banyak. Itu aja indikatornya. Baru yang ketiga pendapatannya, berapa pendapatan masyarakat kita hari ini? Rata-rata berapa? Kalau dia nangkap ikan, ikannya dia tangkap ikan apa? Kalau dia nangkap ikan memelihara ikan Napoleon, nah kayak dia tuh juta sekilo ya Napoleon. Tuna berapa? Itu dihitung masyarakat dapat berapa? Kira-kira seperti itu. Nah inilah gambaran daripada kemajuan Natuna sekarang. Kalau dibandingkan dengan dulu, udah bagus dong sekarang. Kan saya ceritakan waktu zaman Bapak kan tadi nasional Pak ya, waktu zaman masih kecamatan Bapak ada, zamannya Pak Birizal itu kan. Kan susah banget kita mau jadi pimpinan. Saya di Serasan itu naik kapal Pak 5 malam baru sampai Serasan. Saya jarang ke Natuna waktu di Jawa Serasan karena saya lebih senang ke Singkawang tuh. Iya. Ke Pemangkat, Singkawang, terus ke Pontianak. Jadi kalau tugas mau cepat saya bisa naik pesawat. Karena kalau dari Serasan ke Tanjung Pinang lewat Natuna itu namanya jalur panjang. Ya
Ya jalur banyak dari Serasan hingga Natuna, Ranai kan? Ranai terus hingga lagi Sedanau, Bidai yang Terempak Letung, Bordeng Pinang. Maka saya ikut jalur pendeknya itu Tanjung Pinang, Tambelan, Kalimantan, Serasan, itu jalur pendek, sampai hari malam. Nah seperti itu. Nah begitu juga kesejahteraan sosial Natuna, ini juga semakin baik, angka penganggurannya juga kecil. Perekonomian Natuna, lalu pertumbuhan produk domestik regional bruto. PDRB itu Bapak itu adalah penghasilan Bapak semua ini, baik orang swasta, petani, nelayan, ditambah dengan pengusaha, dijumlahkan berapa seluruh barang dan jasa yang dihasilkan Natuna. Itulah produk domestik regional bruto. Jadi sebenarnya daerah ini Pak Boy, daerah harus menjadi insentif agar ekonomi bertumbuh. Pada saat ekonomi bertumbuh, nanti produk domestik regional brutonya tinggi. Terserah APBD-nya mau tinggi atau tidak terlalu tinggi, ada masalah, tapi PDRB-nya harus tinggi. Jadi ekonominya harus bergerak. Maka daerah-daerah yang rakyatnya bergerak semua, ekonominya buka usaha ini, jualan ini, buka hotel, buka segala macam, itu bergerak ekonominya, nanti PDRB-nya tinggi. Nanti APBD-nya mengikut. Nah oleh karena itu untuk menggerakkan jumlah perekonomian, kuncinya adalah bagaimana uang berputar di daerah tersebut. Makanya kita harus memuji Presiden Jokowi karena dia berani menggelontorkan lebih 70 triliun uang sampai ke desa, tersebar di seluruh Indonesia. Dulu nggak ada Pak. Dulu zaman saya ada namanya IDT, Impres Desa Tertinggal, satu desa 10 juta. Sekarang lebih 1 miliar katanya. Ada yang di bawah 1 miliar, tapi orang banyak 1 miliar. Satu desa. Jadi uang berputar di sana. Nah sekarang bagaimana cara uang bisa berputar banyak di tempat Bapak Ibu? Gitu. Yang pertama kan uang yang berputar ini kan uang pemerintah. Pemerintah ini pemerintah pusat. Pemerintah pusatnya ada 3.000 triliun uangnya setahun. Pemerintah daerah ini dijumlahkan provinsi 38 hari ini, kabupaten kota jumlahnya 552. Potong 6 yang tidak punya APBD yaitu kota-kota di DKI Jakarta, jadi 446. 446 daerah otonom seperti Natuna ini itu dijumlahkan uang APBD-nya itu 1.200 triliun. Jadi uang yang berputar di Republik ini yang pertama APBN 3.000 triliun lebih, 1.200 triliun uang dari APBD seluruh Indonesia. Berapa yang ada di Natuna? APBD Natuna berapa? Ya 1 triliun. Nanti dilihat transfer dari pusatnya berapa, uang pusat yang tidak masuk APBD berapa, tambah uang desa berapa, itu uang yang berputar. Itulah yang menggerakkan roda perekonomian. Cukup nggak itu? Bandingkan dengan daerah yang maju lebih besar. Nah kita contohkan Banyuwangi. Nanti silakan sektor-sektor swasta yang kira-kira cocok di sini bawa Banyuwangi. Misalnya, kenapa Banyuwangi hari ini tampil beda dibandingkan 10 tahun yang lalu? Banyuwangi, dia tidak pernah meminta provinsi. Banyuwangi. Pak Alwarana sekarang Menteri Pendidikan Aparatur Negara, saya dari dulu selalu memuji beliau karena itu salah satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada siapa saja yang saya memberikan pencerahan. Bahwa pada saat dia menjadi bupati, Banyuwangi itu masih labelnya daerah santet. Iya Pak, kalau kita ini kan Natuna dulu terkenal 77 dulu Pak ya. Tapi kan Bapak ini nggak ada ya, 7-nya itu di tempat saya itu Subi itu. Dulu katanya, tapi waktu saya datang nggak ada juga. Ini nggak pernah lihat sih, ini kalau cuma kamu saya orang-orang tua aja bilang. Hah? Masih ada? Oke lah masih ada. Pak. Ya dulu kalau di sini nggak bingung dulu Pak. Pak terlalu banyak doanya karena apa? Nah, jadi Pak, Jawa Timur itu daerah yang paling terkenal santetnya itu Banyuwangi. Banyuwangi. Apa namanya Banyuwangi itu kan karena perempuan itu kan terjun. Dia dituduh macam-macam sama suaminya. Kan saya tak ada lagi gini aja. Nanti aku terjun ya ke sungai ke sumur nih. Kalau airnya busuk berarti aku yang memang akan salah. Kalau airnya wangi kau berdosa. Terjun wangi langsung lagi sapinya. Tapi laki-lakinya itu banyak yang garam-garam lagi seperti itu. Zaman dulu ada banyak dulu. Nah Pak. Jadi Pak Alwarana itu berpikir berapa uang yang ada di APBD dia, berapa uang yang dari pusat masuk ke tempat dia.
Maka dia berpikir bagaimana agar uang datang banyak di tempatnya. Maka dia mendatangkan orang, Pak. Mendatangkan orang. Maka bagaimana supaya orang datang? Kata dia. Hanya dua, investasi dan pariwisata. Pariwisata juga bagian investasi. Tapi dia mulanya pariwisata. Dan bagaimana supaya orang datang katanya? Sedangkan di tempatnya tak ada lapangan terbang. Orang kalau datang ke Banyuwangi dari Surabaya naik kapal naik mobil ke Banyuwangi masih lama. Kalau dari Bali nyebrang lagi masih lama. Maka dia nekat bangun bandara. Kita nih alhamdulillah ini udah bagus nih. Dia nekat bangun bandara. Pada saat Pak Bupati itu meminta kepada Menteri Perhubungan agar dibangunkan bandara, Menteri Perhubungan tak kasih. Gak bisa Pak Bupati, kami mengembangkan Jember. Gitu, kata Pak Menteri Perhubungan. Akhirnya Pak Anwar Anas itu siap membangun bandara sendiri dengan BPD-nya. Dibantulah oleh Pak Gubernur waktu itu. Setelah itu, setelah bandaranya ada, dia berpikir lagi, gimana supaya orang mau datang ke Banyuwangi? Apa yang buat orang menarik? Nah ini Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Bupati dan Pak Sekda. Bagaimana agar orang datang kemari? Kalau saya datang kemari kan saya rindu masuk datang kampung. Saya rindu betul ingin makan ikan laut di tepi Batu Stone misalnya. Saya rindu melihat dia terasa dari jauh, maka saya datang. Berapa orang yang seperti itu? Gak banyak. Saya pun kalau datang membawa orang berapa sih saya berani bawa? 10 orang, 20 orang kita kuat saya bawa. Tadinya saya 7-8 orang cuma. Jadi Pak, semua orang di Natuna ini harus bersepakat bagaimana agar orang datang ramai-ramai kemari dan orang yang datang itu bawa duit. Bawa duit untuk bayar sewa hotelnya, untuk membeli ikan yang tadi ditangkap oleh nelayan kita, untuk duduk di restoran kita minum kopi dan segala macam. Waktu nanti berputar, terus dia mencatat mobil yang mobilnya Natuna punya, dia duduk di homestay yang homestaynya tadi misalnya adalah masyarakat kita punya, dia duduk di restoran masyarakat kita punya, baguskan jalan, baguskan tempat pariwisata. Singkat cerita, silakan Pak Boy dan kawan-kawan pergilah ke Banyuwangi itu, lihat bagaimana cara orang Banyuwangi membuat daerahnya menjadi tertarik orang datang. Tempatnya biasa saja Pak. Kalau dibandingkan dengan Natuna ini luar biasa Pak. Natuna ini milik Raja Ampat. Kalau mau wisatanya milik Raja Ampat. Terus kita mengatakan Natuna masih terpencil. Natuna ini terpencil karena tak ada pusat besar Pak. Kami Tanjung Pinang saja dulu waktu jadi provinsi, kita sepakat bahwa kita waktu itu tinggal dalam gang. Karena untuk pergi ke Jakarta kita harus ke Batam dulu, baru kita ketemu pesawat besar, baru kita terbang ke Jakarta. Maka kami mengumpamakan bahwa kita ibu kota provinsi, tapi kita bagaikan tinggal di dalam gang. Karena di bawah lapangan terbang di Pinang tidak ada lapangan, tidak ada pesawatnya karena landasannya pendek. Maka waktu itu saya kepala Perda, Pak Ismet gubernurnya, Pak Sandi wakil gubernur. Maka kita bersepakatlah dengan Menteri Perhubungan, Gubernur, Wali Kota dan Angkasa Pura. Menteri Perhubungan akan membangun runway-nya, Gubernur akan memotong bukit, karena bukit itu di ujungnya batu Pak, kan itu harus diledakkan batunya. Kemudian Wali Kota akan membebaskan tanah, Angkasa Pura membangun terminal. Kita mulai Pak. Jadi pekerjaan pertama di kita meledakkan batu yang di ujung itu, potong bukitnya 63 miliar. Dan itu tak semua orang setuju Pak. Banyak orang yang mengkritisi, nanti akan kekurangan air. Kenapa batu ini, kenapa bukit ini dipotong? Tak setuju. Karena tidak menyadari bahwa kita tinggal dalam gang. Pesawat yang bisa turun. Saya bilang kenapa ribut banget, saya bilang. Saya kepala Beda. Lapangan terbang Kansai, Osaka, Jepang, itu 7 bukit dari daratan Jepang dia uruk untuk membangun lapangan terbang di Kansai itu. Dan Kansai merupakan lapangan terbang terbaik 10 besar di muka bumi, lapangan terbang besar dunia. 7 bukit diuruknya, diratakannya dari daratan Jepang. Gak ada orang Jepang ribut, kita baru 1 bukit dari ribut. Akhirnya lapangan bukit itu kita potong, Ibu Wali Kota bebaskan tanahnya, Menteri Perhubungan bangun panjang landasannya, Angkasa Pura perbaiki terminalnya, maka pesawat Boeing turun di sana. Taklah jadi lagi dia sebagai daerah gang. Maka orang datang banyak, mau sama ada kelalui, sama ada kepentingan, ekonomi bergerak. Nah, Natuna sekarang bagaimana agar menciptakan situasi
orang kepingin datang ke Natuna, wisatakan dan lain sebagainya, Pak Boy. Lapangan terbang sudah ada, itu almarhum Pak Sani loh yang MOU dengan Panglima. Saya kepala Bapeda menjadi Sekda, MOU dengan Panglima bahwa lapangan terbang militer boleh dipakai untuk sipil. Setelah itu bangunan-bangunan dalam itu APBD yang pertama. APBD provinsi itu ditambah APBD Natuna. Saya lupa kan hubungannya waktu itu. Dan juga provinsi yang ini. Nah itu kita sepakat kalau nanti misalnya kita kembangkan lapangan terbang sendiri di luar ini, yaitu diserahkan ke Angkatan Udara. Ya, seperti itu. Nah ini adalah cara-cara kita untuk membuat daerah menjadi maju. Karena potensinya udah luar biasa. Natuna ini kalau saya lihat kan sekarang selain tadi yang Bapak sebut masih ada tambangnya, minyak, gas dan pasir kuarsa. Tapi kan potensi ikan kita luar biasa. Potensi ikan, potensi pariwisata. Jadi yang betul-betul ke rakyat langsung itu ya perikanan dan pariwisata. Sementara ini perkebunan silakan tambah. Pariwisata itu kalau orang datang, Pak, orang yang datang berwisata pasti orang bawa uang. Pasti dia akan makan di restoran, pasti dia akan datang mobil, pasti dia akan nginap di hotel atau homestay. Homestay itu Pak, masyarakat, Pak Boy, masyarakat punya rumah, masih ada halamannya, tolong dibangun 1 kamar, 2 kamar di depannya. Tapi nanti 20 rumah masyarakat yang masing-masing punya 2 kamar tadi dijadikan reception atau satu reception. Jadi seperti hotel bersama, setiap orang datang masuk bayar 3.000, 4.000. Nah, jadi rakyat mendapatkan juga sewa-sewa kamarnya tadi dalam homestay, tapi harus standar. Dengan pula anduknya kita pula. Yang tadi 10 rumah atau 20 rumah jadikan satu reception. Yang dicampur pula anduk itu. Anduk yang dipakai pemantau sampai pula kan yang dipakai oleh tamu orang tamu nanti. Nah, nanti mereka di hotel. Kemudian diprotek. Kalau ada homestay maka diprotek. Hotel-hotel bintang yang di resort silakan ke pulau-pulau. Tapi daerah-daerah yang bisa dijangkau oleh homestay maka hotel-hotel bintang 2 jangan. Supaya orang masuk homestay. Nah seperti itu. Itu luar biasa. Nampaknya sekarang masih orang nggak datang. Yang nggak datang dulu ada yang menarik orang datang. Coba aja Bali itu dulu kan. Pantai Kuta kan tempat pembuangan mayat dulu zaman Belanda. Setelah Belanda itu, bagus pantai Kuta jangan buang mayat di sini. Maksud jadikan tempat rekreasi. Datang orang seluruh dunia di sana. Software, Boeing, Jet, kalau kita turun di sana. Satu pesawat turun 200 orang. Kalau 5 pesawat 1.000 orang turun. Nginap di sini Sabtu malam Minggu. Luar biasa, orang Raja Ampat itu luar biasa. Sekarang di Sorong masih nyebrang ya, karena itu namanya nyebrang. Langsung tuh dekat apa batu-batu besar yang ada itu. Nah seperti itu. Potensi saya sudah gambarkan tadi, kekuatan ekonominya sudah ada, dan kebijakan pemerintah pun terhadap daerah perbatasan saya sudah jelaskan. Ya, ini misalnya kebijakan kita mengenai daerah perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan diarahkan untuk menjadikan beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah. Gitu. Jadi Natuna ini luar biasa karena simpul Asia Pasifik ini itu strategi pertamanya emang Singapura, Malaka iya, tapi ini keduanya. Kalau dia bisa berkembang menjadi daerah yang luar biasa, turisnya berkembang segala macam misalnya, itu kan bukan hanya turis dari Jakarta kemarin. Kalau orang kaya Vietnam mungkin akan berlibur juga kemarin, misalnya, ya kan? Kalau orang Filipina bisa akan berlibur kemarin. Dari datang orang berlibur kemari, dia nginap 2 malam, 3 malam, restoran kita hidup. Tapi masyarakat itu harus menyiapkan diri. Sampai nanti kulit-kulit kerang pun dibeli orang tuh, setelah dibersih-bersih, dijadikan oleh-oleh gitu loh. Seperti tempat lain. Masyarakat nggak laku kulit kerang. Sabut-sabut kelapa nggak laku sekarang. Nanti kalau orang ramai datang semua bisa dijadikan oleh-oleh, misalnya seperti itu. Sabut kelapa sekarang sudah dijadikan jok mobil loh. Kita buang-buang aja tuh kalau agas kan. Iya. Nah pemerintah sekarang mengembangkan daerah perbatasan ini bukan hanya Natuna, itu seluruh Indonesia. Kalau lihat petanya itu, saya pernah menjadi sesama daerah perbatasan seperti itu. 2 tahun itu nggak bisa saya keliling semua. Banyaknya daerah kita ini. Itu. Ini daerah-daerah kita termasuk jauh Pak. Subi itu termasuk yang jauh. Masih ada jauh lagi, misalnya Pulau Pani, perbatasan Republik Palau. Seperti itu masih banyak. Nah kita termasuk yang menjadi perhatian pemerintah. Kita juga mengembangkan kecamatan-kecamatan perbatasan. Natuna termasuk banyak kecamatan perbatasannya. Ini memang peluang. Nah kemudian Bapak Presiden yang Wapres itu mengingatkan kepada kita semua daerah-daerah seperti
perbatasan ini, kuncinya juga banyak. Yang pertama, transportasi. Itu yang saya bilang tadi. Kalau nggak ada lapangan terbang, bagian tinggal dalam gang. Jadi harus ada pusat besar turun di Natuna ini, Pak Boy. Akan berkembang. Pak, Jakarta Natuna ini kan kalau langsung berapa jam sih? Itu berbeda ya, keduanya. Ya kalau langsung Jakarta kan potong tengah saja. Jakarta ke Batam kan 1 jam 15 menit. Kalau ke Natuna kan dari Jakarta kan langsung potong kan. Kita kalau dari Singapura mau ke Vietnam kan lewat Natuna. Dari Natuna ke Vietnam itu cuma 2 jam. 1 jam lebih sampai Natuna kok. Kira gitu, kan jauh. Dari Jakarta kan? Ya nggak jauh, 35 menit. Kita sama dengan orang kayak NTB sekarang. Labuan Bajo itu sekarang kan 2 jam orang terbang ke Labuan Bajo. Tapi orang datang. Kenapa? Karena ada hal-hal yang menarik di sana. Jadi kita harus maju itu. Itu yang dibawa Pak Presiden. Ada pilihan akses transportasi. Yang sama-sama kita kembangkan ini lapangan terbang. Kemudian tadi akses infrastruktur ekonomi dan pasar. Boy. Itu tadi bagaimana pariwisatanya berkembang. Nanti setelah pariwisata berkembang terus produksi ikan kita diolah bagaimana. Daerah-daerah wisata yang bagus itu bagaimana cara desainnya dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah potensi-potensi. Tapi listrik juga dan telekomunikasi. Jadi kuncinya tadi itu transportasi, ya kan? Infrastruktur di dalam, pastikan listriknya cukup, pastikan tidak lemot digitalisasinya. Sehingga orang datang kemari nanti itu sudah dia masih di Costa Rica, kita booking dulu melalui online, ingin lihat Natuna ini, di Alif Store itu misalnya datang ke situ. Jadi nggak boleh lemot jaringannya. Nah ini harus dibangun infrastruktur jaringan. Nah, pemerintah bisa bantu, tapi daerah juga harus semangat. Nah, ini kalau saya lihat akselerasi industri perikanan, dinas perikanan ada nggak nih? Ini saya kutip di perikanan. Oh ya. Jadi kawan-kawan juga sudah menyadari ini penting. Bagaimana cara mengembangkan perikanan ini hingga diolah? Udahlah pergi ke Bitung aja. Pergi ke Bitung. Bitung itu kan mengumpulkan ikan di perairan Sulawesi Utara. Maka pabriknya dibangun di Bitung. Hari ini Bitung sudah melahirkan ikan-kali itu. Dan gitu. Bagaimana kalau orang mau berinvestasi ke Bitung? Ya cuma di Bitung. Kira seperti itu. Artinya Bitung bisa. Artinya kita juga bisa. Kenapa? Karena potensinya luar biasa. Dan akses orang dari Jakarta kemari kan tinggal membenahi lapangan terbang. Lapangan terbang sekarang kita masih boleh pakai angkatan udara, boleh jauh semua. Nah ke depan nanti kita kembangkan. Ini saya lihat perikanan sudah punya ide bagus. Nah saya serius kalau soal Natuna ini tentang transportasi. Saya bicara khusus dengan Menteri Perhubungan tentang ini. Bahkan kita sudah coba saya ke Menteri Perhubungan. Bahkan kita sudah melemparkan ide kawan-kawan Menteri Perhubungan, masa depan Natuna ini lapangan terbangnya berpisahkan ke pertahanan. Jadi yang ini biar ke pertahanan kita bangun di Kelari. Dan itu. Kalau depan saya pensiun, apa yang diturunkan? Ya saya nyiapkan dokumennya. Saya waktu jadi Mas Selatan saya sudah nyiapkan Jerman ini untuk lapangan terbang. Nanti kita bilang kemarin. Nanti kau siapkan pelatihan di Jerman untuk lapangan terbang. Sampai dasar sekjen lapangan terbangnya itu belum ada. Gak apa-apa. Apa jembatan Madura itu? Jembatan Madura itu kan Pak Cak Nur dulu waktu gubernur. Makanya pada saat jembatan Madura diresmikan Pak Nur itu datang bertongkat gitu. Tapi pensiun dan jadi gubernur. Ya tak apa-apa. Ide-ide bagus itu dikembangkan nanti generasi muda akan meneruskannya. Nah terus ada pilihan bagi kita, bagaimana kita mengkonektingkan Natuna sebagai pusat pertumbuhannya dengan Pulau Laut, dengan Sumbi, dengan Serasan. Ferry silakan. Tapi kan ferry itu kalau udah datang 4 jam orang agak nggak kuat itu. 4 jam itu udah ferry cepat kan. Bidai, maka lagi-lagi lapangan terbang. Terus orang mengatakan apa ya orang mau datang kalau pengen loh. Itu pulau bawah itu sekarang ramai. Pulau bawah. Cuma pulau bawah kan investor murni, jadi dampak masyarakat agak kurang. Kenapa? Ya tadi pajaknya masuk ke Kabupaten Anambas, uang pajaknya baru digunakan untuk membantu rakyat. Tapi kalau di kota di Pulau Natuna ini, rakyat akan dapat dampak langsung karena nanti dia bisa kembangkan homestay. Jadi sewa kamar orang yang datang, turis yang datang, rakyat bisa dapat.
Nah kemudian nanti dia akan berbelanja di pulau ini, maka petani yang memproduksi kelapa muda segala macam akan mendapat keuntungan. Ikan-ikan yang dijaring oleh rakyat kita dijual dalam jumlah yang lebih tinggi nilainya karena restoran-restoran mengolah lebih baik dan seterusnya, seperti itu. Nah, artinya nanti keterkaitan antar pulau tadi yang mirip seperti yang dibangun di Maldives atau Seychelles. Memang tidak ada pilihan. Saya dengan Bapak sekarang kita sudah merancang. Tahun depan insya Allah siap pesawat mendarat di air. Lebih besar dari air Batrosnya pulau bawah itu. Bapak Ibu kalau ke Batam ada pesawat buat 12 orang. Itu perginya ke pulau bawah. Air Batros itu. Dulu pada saat pulau bawah itu mau dibangun, saya datang ke situ dengan Pak almarhum Pak Tani. Sampai di pulau bawah itu kan pelabuhan rakyat ini kan goyang-goyang. Kami sampai setengah merangkak. Sampai situ Pak Tani bilang ini almarhum. Dia bilang ini, iya tidak orang tidak. Jauh pulau ini macam mana orang datang? Itu benar. Saya pun setengah juga berpikir kan, macam dia macam tidak kan. Macam mana orang bisa datang ke pulau bawah Pak? Terpencil jauh. Jadi saya bilang Pak, sekolah kita namanya bukan sekolah bidang ini, saya bilang. Sekolah kita ini sekolah perintah aja. Jadi bilang Pak, kalau orang yakin kita pegangkan aja izinnya. Nah, panggil Mutarudin, kata Pak Tani. Panggil lah Pak Mutarudin. Waktu itu Mutarudin pertama. Ada lagi investor bohong aja nih kata Mutarudin. Cuma nak menguasai tanah aja. Itulah dari awal pertama itu Pak. Kita tak yakin ada orang yang sampai pulau bawah yang terpencil itu. Macam mana dari situ? Sedang kita aja susah. Gubernur nak kita ini susah. Macam mana Pak Turin datang kemari? Kata Pak Tani dengan kita. Pak, tetapi karena udahlah, karena ini bukan ilmu kita, saya bilang kita mudah aja izinnya. Coba orang pulau bawah itu Pak, kita nak nginap itu tak dapat, penuh orang datang. Di kita ini nginap situ Pak. Di kita itu sebenarnya Jakarta satu komplek dengan saya. Tapi tetap nggak jumpa juga kayak dia sebagai orang yang dibelakangkan. Itu dia berlibur di situ, fotonya orang ibu semua. Beckham sampai ke situ. Bayangkan Pak, Beckham datang, di kita ini datang ke pulau bawah itu. Setelah dia jadi, baru kita terkejut semua. Artinya bisa Pak. Pulau bawah itu aja orang datang berlibur ramai, melahirkan uang berputar, pajaknya masuk ke Anambas. Mungkin pajak paling besar di Anambas itu itu. Pajak hotel dan restoran namanya. Untuk APBD. Artinya peluang untuk Natuna maju jauh lebih bisa seandainya kita betul-betul fokus. Nah, maka bagaimana dia menerbangkan turis? Diterbangkanlah pakai air Batros juga. Pesawat terbang yang turun di air, muatnya 10 orang. Dia jual kamar, satu kamar 26 juta Pak. Mahal betul kata Pak Tani. Kita mantap, kita tahu tadi kita. Ternyata yang datang itu Beckham. Ini kita Willy. Bayangkan kalau batu ini bisa kita dramatisir sehingga orang-orang dunia tuh ingin melihat batu yang tempat lain nggak ada. Datang di kemari Pak. Kan dia akan membawa uang, kemudian uangnya berputar di sini, makan minumnya, nginap di sini, nah akan meningkatkan pendapatan kita. Nanti hotel-hotel, homestay, restoran-restoran berkembang, pajaknya 10% masuk ke APBD. Seperti itu, kayak mirip seperti sekarang lagunya di Bintan, itu pajak hotel dan restoran yang di Bintan kan paling besar menyumbang APBD-nya, gitu. Nah karena itu konektivitas ini dengan Pulau Subi segala macam harus. Nah nanti kita negara tetangganya selain ini berarti Kucing. Kucing itu Pak, alamnya dihukum, dia dihukum oleh alam, dia tidak bisa melihat matahari terbit. 2 juta orang di Kucing tak bisa melihat matahari terbit di tepi pantai. Karena daerahnya itu belok kemari, seluruh pantainya ada di Indonesia. Jadi orang Kucing itu kalau mau berwisata melihat matahari terbit di pagi hari tapi di tepi pantai, dia harus masuk ke wilayah kita. Mana pilihannya? 1 Palu, 2 Serasan. Karena itu sekarang kita berambisi untuk mengembangkan PLB yang Serasan itu, dan termasuk menarik ramai orang mudik berekreasi ke sana. Musim utara, itu musim utara nggak usah jalan. Kalau musim utara, kan nanti anak muda juga sedang dengan gelombang, akhirnya dia datang ke utara. Gitu. Kan kita juga tetap belayar kan. Dulu kan punya, kalau musim utara tidak tahu nih yang berada di jalan nih bapak ini, Pak Haji ini yang berada di jalan agak tinggi sedikit ilmunya tuh, jadi gelombang dia sampai ke laut.
Tapi kalau setengah-setengah takut ya kan, belajar semua kapal-kapalnya dia Brussels. Nah, ternyata Pak, sekarang orang Korea itu yang pergi tur ke Lagoy, itu musim gelombang kuat, sejumlah orang datang di musim gelombang kuat untuk apa? Untuk muntah-muntah. Aneh-aneh orang kadang-kadang. Kita sangka musim utara nanti musim gelombang tak ada turis, ada Pak. Karena juga mereka ingin merasakan bagaimana gelombang kuat itu, kemudian nanti bagaimana sensasi dia mabuk, mereka ingin merasakan. Jadi ada, jadi tak tentu kemungkinan nanti pada musim utara, serasa tetap ramai dikunjungi orang naik kucing itu. Orang lari yang agak banyak duit kan ada, aneh-aneh juga ada barangkali kan. Mau jalan kemana dia? Kucing. Ya pantainya ke Serasan. Cuma sekarang tidak udah ada jalannya. Itu cuma 70 mil Pak. Sorry, 62 mil. Dari Paluh ke Serasan lebih jauh dibandingkan dari Sematang ke Serasan. 62 mil dari Serasan. Jadi kalau dari peri model yang korporatifnya dari itu cuma 3 jam kurang, 2 jam 40 menit peri. Mereka sudah datang di berekreasi ke sana. Maka di Serasan harus kita bangun bandaranya. Jadi kalau dia mau lanjutkan nanti ke Natuna, dia naik pesawat air tadi, seaplane namanya, pesawat mendarat di air. Sedang dirancang sekarang di Bandung, sedang dibuat, penumpangnya 21 orang. Nanti kita akan mulai dicoba di Pulau Riau pertamanya. Kalau itu cocok nanti harganya juga nggak mahal, PBB udah beli itu. BUMD tapi nanti, ya, nanti bisa dari Natuna ke pulau-pulau di sekitarnya tadi pakai seaplane. Seperti itu, orang bayar Pak. Kalau turis sudah tadi pasti ada duit. Ya kan? Kecuali waktu zaman kita dulu kan, zaman saya itu kan kita kan jalan-jalan ke Tenggian tapi naik kapal perintis itu nggak bayar tuh. Itu kaki putih itu. Itu memang duitnya nggak banyak juga itu. Di Batam Pinang rumah keluarga. Tapi kalau turis dari luar negeri mungkin rumah keluarga, pasti tidak di homestay paling kurang. Nah kira-kira seperti itu harus kita kembangkan. Saya punya optimisme yang kuat ya untuk Natuna karena memang urgensi daerah perbatasan kita ini berhadapan dengan Asia Pasifik. Karena itu banyak perasaan kita dulu kan orang bilang apa nih bangun apa nih kan sempat sponsor di awal-awal kan di waktu bangun. Alhamdulillah sekarang sudah bagus, tinggal menunggu peresmian Pak Presiden. Ini barangkali sudah 11.30 betul ya. Nanti kita menjurus saya mau izin juga kan ya, nengok juga bantu-bantu foto-foto makan kembali. Nanti hari ini harus pulang dengan nem air lalu balik Jakarta lagi hari Jumat Oktober saya terjatuh begitu upacara. Nah, malamnya ada hari Sana Berbakti, hari Senin pelantikan PJ Gunung Sumsel, Gunung Kaltim. Alhamdulillah kita dapat perjuangan betul. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta seminar, saya minta maaf karena waktu untuk berdiskusi agak pendek karena tadi kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Sekjen untuk mengartikulasikan kebutuhan dan ide-ide berkenaan itu. Ya tetap terima kasih. Kita punya waktu 10 menit lagi karena dalam waktu dulu. Silakan yang mau memberi tanggapan. Iya, Pak. Baik, terima kasih Kementerian. Alhamdulillah, nama saya Abdullah Pak. Asal dari Akar Rumput. Orang Natuna asli lahir 60 tahun yang lalu. Artinya saya bersyukur karena Bapak adalah mantap ceramah saksi. Maka saya berani ngomong dan rezeki bagi saya bisa berbicara dengan orang yang paling nomor 1 di bidang di negeri ini. Saya sedikit ya Pak, saya merancu memikir dan mengolah bahasa yang saya dengar tapi saya belum pernah baca. Itu tentang aturan pertama dan baru kali ini saya dengar bahwa nyamuk dilindungi karena saya lahir itu mulai ingat sampai sekarang dari tahun 60-an sampai puluhan sampai sekarang saya belum tahu juga baru sekarang
ini, bagi saya yang dari 70 hal apabila ada seterusnya ini, saya merasa sekarang saya tak tahu di mana pilihan itu yang saya dapatkan. Contohnya begini, yang saya dulu tahu, saya belum pernah dengar Pak Kepala Desa, Pak Camat menyampaikan bahwa kalau penambang pasir, ngambil pasir itu izinnya provinsi atau pusat. Pak Kepala Desa tidak bisa beri izin itu. Sampai rupanya sekarang, kalau saya tak pernah dengar, kalau telah diperbaiki, izin untuk menambang pasir itu, membuat rumah di laut seperti ini di Penagi, itu bukan di kecamatan, bukan di kabupaten, malah di provinsi. Itu sama sekali tidak dilindungi. Akhirnya ujungnya kami masyarakat yang dulunya merasa aman saja membuat kelau di laut, menjaring ikan harus izin provinsi, merasa tak dilindungi hal itu. Apa benar seperti itu? Jadi lagi Pak Boy disalahkan Pak sekedar kurang karena saya tak pernah baca aturan itu. Tapi yang sebenarnya seperti itu. Jadi sama Anda kata diberitahu kalau tidak hilang jangan Ustaz ini beri kepala tapi kaki kita. Itu segera. Dan terakhir disusulkan Bapak kan tak lama lagi pensiun. Kalau Bapak pensiun, bagaimana cara kita untuk menjadi kenyataan supaya yang kenyataan bawah terulang untuk menerima. Dengan ini kalau Bapak ini tidak menjabat lagi, rencana yang bagus ini tak terlaksana. Itu kira-kira saya usulkan Bapak bisa mengirim itu sebagai biar terlaksana semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Nanti kalau digabung-gabung sama pertanyaan itu waktunya aku tidak jawab lah. Tadi kalau nyamuk itu gini Pak, itu kalau umpamaan. Maksudnya bukan nyamuk dilindungi, rakyat itu dilindungi dari gigitan nyamuk. Ya, artinya nyamuk saja tidak boleh digigit rakyat, kayak gitu. Itu saya ingin sampaikan. Nah, karena itu begitulah kita harus mengolah negara itu. Jadi betul yang Pak bilang tadi, ya kan? Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa kekurangan dalam mengolah negara, kekurangan dalam perlindungan terhadap rakyat itu harus semakin hari semakin diperbaiki. Nah, termasuk tadi soal tambang pasir misalnya dan soal izin kapal, ya kan? Nah, izin kapal di atas 30 GT, ya kan? Itu kan masih di Kementerian Kelautan, undang-undangnya belum berubah itu. Nah, saya termasuk orang yang dari dulu, sejak saya jadi Camat Serasan, itu saya sudah mengirim surat resmi agar kewenangan izin kapal di bawah 30 di atas, ya silakan dihitunglah, jangan 30 di atasnya. Karena akibatnya banyak sekali nelayan kita yang kapalnya 40 GT, mau izin itu susah dia, jauh kan, dia jadi tak pakai izin. Nah, tak pakai izin untung-untungan di laut. Juga pula kawan-kawan kita yang baju agak seragam, mana izinnya gitu ya. Jadi saya tahu karena bapak saya juga dengan ikat ini gitu. Nah, ini saya paham. Jadi itu tentu ada tentang bagian yang harus datang, yang harus kita perbaiki. Nah, kalau izin Pak Pasir ya, tadi kalau yang kapal betul, saya sebentar pakai bapak. Ya, kita juga sedang berjuang ini agar izin itu kewenangannya semakin ditata. Pada saat dulu Pak Sani Bupati Karimun, saya Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Karimun merangkap Dinas Perikanan, Menteri Kelautannya Pak Romin Dauri, karena aturannya harus tetap dari pusat menaikkan izin di atas 30 GT, maka kami sepakat dulu kami mendatangkan orang pusat. Jadi setahun sekali kami kita datang ke balai itu, dibuat posko di kantor Dinas Perikanan. Jadi pada saat perpanjangan izin diurus kami di situ, jadi rakyatnya tidak perlu di Jakarta. Kalau kan dulunya kan pakai jalur kan, sekarang juga masih seperti itu. Jadi ini akan kita catat dengan baik, kita akan kata itu. Nah, kalau pasir, pasir ini Pak, dulu sudah pernah diserahkan ke daerah kewenangannya. Dulu di pasir pusat Pak, dulu semuanya sumber daya alam ini kewenangan sudah pusat. Tahun 88 zaman Pak Harto, kewenangan galian C termasuk pasir diserahkan kepada gubernur. Saya lupa tahun 2004 kalau salah saya atau 2000-an itu di undang-undang maka pasir pada bupati wali kota, tapi seluruh Indonesia banyak sekali kerusakan lingkungan. Jadi tujuannya juga untuk regulasi itu sebenarnya. Dan sekarang setelah kita pelajari itu kalau bilang tadi itu pasti ada kekurangan-kekurangan di kebijakan sehingga orang takut izin nama pasir liar, itu yang kejadian sekarang. Nah, kemarin itu sempat naik ke pusat Pak.
Saya 2 tahun saya di Badan Perbatasan. Setelah saya pulang ke Mendagri dan jadi keributan. Kenapa kok masuk juga dia balikkan lagi ke pusat? Nah, akhirnya oleh kita panggil kawan-kawan di Menteri SDM, terus kita atur kembali buat kepres dilimpahkan lagi kepada gubernur, belum pada bupati. Ini kita masih evaluasi. Baik. Nah, kemudian termasuk juga Pak dulu waktu kita soal tanah ini. Itu kalau di undang-undang agraria kan di laut itu kan tidak ada hak milik. Itu kan hak pemanfaatan. Karena itu orang BPN tidak pernah mau dulunya ngasih sertifikat di laut. Saya bilang nggak bisa, saya bilang, baik saya tinggalnya di laut, rumahnya di atas, rumahnya kan di laut. Apalagi yang orang Sedanau itu kan bisa 3 kilo ke laut kan. Di Serasan itu, oh jangan supaya mereka dengan tinggal di laut, nanti anaknya ya biasa, anaknya jadi di laut juga pada berenang semua, gitu kan. Nah itu mulai sekarang hal-hal seperti itu terus semakin diperbaiki dalam kehidupan negara, sehingga rakyat yang tinggal di laut itu jangan merasa takut juga karena punya surat-surat tanah. Waktu saya zaman itu saya keluarkan alat rumah, karena saya melindungi dia agar dia mendapatkan kepastian, karena dia pernah turun-turun tinggal di situ, sudah sampai di laut itu saya 3 km kan jaraknya, seperti itu. Silakan yang lain, kalau masih ada. Baik, selanjutnya giliran yang di Zoom ya. Silakan yang di Zoom untuk bertanya. Pasca dibangunnya PLTS Serasan, apa yang akan pemerintah untuk mendorong masyarakat di sekitar PLTS, khususnya agar mereka bisa mengambil manfaat dari keberadaan PLTS tersebut? Isu perbatasan di luar soal infrastruktur adalah juga masalah sosial budaya. Jadi di sosial budaya, apa program dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan aspek sosial budaya ini, khususnya masyarakatnya, itulah yang dapat diimplementasikan secara detail dan dilaksanakan kebenarannya oleh masyarakat terkait. Nah, jadi Pak, pos lintas batas negara yang kita bangun sekarang itu kan berdimensi untuk memudahkan kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya selama ini kan masyarakat ingin membawa barang dari Serasan dibawa ke Kucing. Barang dari Kucing kok itu ilegal. Artinya tidak terlindungi oleh hukum. Bisa saja ditangkap sama aparat A, aparat B, nah gitu. Nah makanya kalau nanti diresmi, jadi itu akan konektingnya resmi. Nah pada saat konektingnya resmi, peri-peri akan banyak nanti ke Serasan segala macam. Nah pada saat turis-turis datang, maka saya sampaikan di sini bahwa multiplier efeknya atau kegiatan berikutnya itu berkembang termasuk sosial budaya. Jadi pertanyaannya tentang sosial budaya. Nah, jadi pariwisatanya juga selain bahari juga berbasis budaya. Seperti itu. Macam di Bali itu kan orang kan pada jam sekian itu khusus ramai orang datang ke tempat untuk menyaksikan tari kecak misalnya. Itu tradisional. Jadi turis itu harus disiapkan atraksi-atraksi budaya yang nanti waktu mereka menyaksikan itu dia bayar. Jadi bayar, jadi sangat-sangat seni bisa naik, bisa hidup dan seterusnya. Selain dia juga menyaksikan matahari terbit di pagi hari, di pantai, olahraga air dan lain sebagainya. Jadi budayanya harus berkembang seperti di Bali itu. Jadi begitu. Jadi jangan hanya orang yang jalan-jalan doang, tapi yang harus menyiapkan ya kita ini. Dinas pariwisata harus mengembangkan destinasi hiburannya, kemudian menyiapkan sanggar-sanggar, tamu dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi semua harus ditumbuhkan. Juga pemerintah harus memberikan insentif-insentif pada itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu para peserta seminar, karena sebentar lagi sudah azan ya, sesuai tadi kita akan mengakhiri seminar ini ketika azan. Dan untuk seminar ini saya kira kita ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan, dan saya kira banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, mulai dari
tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, mencerdaskan dan sebagainya dengan aspek-aspek yang disampaikan tadi. Dan beliau sangat detail ya, sampai detail bagaimana pengembangan dari daerah perbatasan Natuna ini sendiri bisa dikembangkan, dan itu banyak beliau rekomendasikan ke pemerintah daerah kita bagaimana memanfaatkan potensi dan sumber daya Natuna yang sedemikian rupa besarnya. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang kita diskusikan dalam sesi ini, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen dan aplaus untuk beliau. Kiranya cukup sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.